Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Baik teman-teman, di sini saya Windy Arisdianti akan menyampaikan kultum singkat pada bulan Ramadan ini dengan tema menjauhkan diri dari penyakit hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam jasad manusia itu terdapat segumpal darah. Jika rusak, maka rusaklah semua jasad manusia, dan jika baik, baik pula lah seluruh jasad manusia. Ketahuilah bahwa ialah hati. Dari hadis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hati memiliki kedudukan yang amat penting, memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada anggota badan lainnya. Mengapa tidak disebutkan otak? Mengapa tidak disebutkan kepala? Mengapa yang disebutkan hati? Karena di dalam hati itulah terdapat niat, terdapat i'tiqad, terdapat iman. Juga disebutkan dalam hadis lain yang berbunyi, wallahu la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada diri kalian, penampilan kalian ataupun harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan kepada amal kalian. Karena bagi Allah derajat manusia semua itu sama. Yang membedakan hanyalah hati dan amal perbuatannya. Maka dari itu hendaknya kita sebagai umat muslim menjauhkan diri dari penyakit hati seperti hasad, ghibah, namimah, takabur, juga suudzon, dan masih banyak lagi penyakit hati lainnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang berpenyakit hati dan membuat kita lupa akan hakikat manusia itu sendiri. Semoga kita pun senantiasa dijauhkan dari tipu daya iblis yang selalu menggoda manusia. Karena sesungguhnya ketika iblis gagal membuat seseorang menjadi jahat, ia akan membuat seseorang itu menjadi merasa lebih baik daripada manusia lainnya. Juga merasa sombong. Padahal dalam hadis pun disebutkan bahwa tidak akan masuk surga orang-orang yang sombong. Bunyi hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akanlah masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, meskipun hanya sebesar biji zarrah. Namun demikian, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu senantiasa kita memperbarui iman, memperbarui taubat, dan senantiasa membersihkan hati dengan istighfar, juga amal-amal soleh yang bisa kembali merecharge hati kita agar tetap bersih. Dan yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah takut menjadi seorang pendosa, tapi takutlah jika di hati kita merasa sebagai seorang hamba yang suci dan takwa, kemudian menyombongkan ketakwaan itu. Karena bisa jadi seseorang pendosa, lalu Allah tempatkan ia di surga karena taatnya, taubatnya. Dan barangkali kita ahli ibadah, namun Allah tempatkan kita di neraka karena kesombongan kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Teman-teman sekalian, itulah sedikit yang dapat tersampaikan dari saya yang pendosa ini. Mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama, sehingga kita dapat meraih pahala bersama-sama dengan apa yang saya sampaikan ini. Amin, insyaallah, amin. Usikum wa iyaya nafsi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.